Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Animage CPNS Solution. Kali ini Animage PNS akan membahas pola keberhasilan CPNS. Jadi, ada 5 poin pola keberhasilan CPNS dengan mendatangkan pertolongan Allah. Ada 5 poin yang menjadi pembahasan utama mendatangkan pertolongan Allah untuk keberhasilan CPNS, yaitu niat kuat, lurus, dan murni. Jadi niat dibagi menjadi 3 kategori. Ada niatan luas, kebermanfaatan untuk banyak orang. Ada niatan standar, keinginan normal hampir semua orang. Dan ada niatan sempit, keinginan pribadi yang dilandasi karena nafsu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi luaskan niat Anda. Jadi Bill Gates memiliki impian setiap rumah memiliki satu personal komputer dengan niat agar memudahkan kehidupan orang banyak. Nabi Zakaria ingin memiliki anak agar ada generasi penerus dakwah, bukan hanya penerus. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang yang ingin menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan sebaliknya, orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Niat yang murni adalah niat yang tulus keluar dari hati. Tandanya adalah ketika memikirkannya, Anda terasa bergetar di hati rindu bahwa itu akan terwujud. Kebahagiaan hati Anda condong ketika bisa melihat lebih banyak orang terbantu dengan niatan Anda. Niatkan jadi PNS untuk membantu banyak orang dan bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi employee of Allah. Menjadi employee of Allah mewakafkan diri secara sadar kepada Allah untuk menjadi jalan manfaat bagi banyak orang. Tujuan menjadi employee-nya Allah adalah keridhaan dan pertemuan dengan Rob-nya kelak. Kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan hanyalah bonus. Sadari bahwa semua datang dari Allah. Semua yang Anda lakukan baik dari kecil hingga besar dengan sadar melakukannya untuk Allah. Potensi yang Allah titipkan gunakan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali kepada Allah. Hubungan Tuhan dan hamba. Semakin dekat kondisi hati seorang hamba dengan menyadarinya tentang makna kehambaan, maka semakin mudah dan seringnya ia mendapatkan pertolongan Allah. Jadi jangan jadi orang sukses, tapi jadilah hamba yang sukses menjadi hamba. Maka kesuksesan hanyalah dan adalah efek jika Allah berkenan denganmu. Semakin dekat hamba kepada Tuhannya, maka kesuksesan juga semakin dekat. Dan doa juga semakin mudah terkabul. Jika Anda niatkan jadi PNS untuk diri sendiri, untuk sombong-sombongan, untuk menunjukkan bahwa saya bisa jadi PNS, untuk menunjukkan ke calon mertua atau kepada teman-teman, juga untuk pamer di medsos, maka niat Anda sudah salah. Tetapi perbaiki niat Anda, luaskan niat Anda, seperti untuk membantu birokrasi negara menjadi lebih baik, membantu sesama dalam cakupan yang lebih luas, memberikan manfaat yang luas untuk manusia. Kalau Anda meniatkan untuk memperkaya diri sendiri atau mau korupsi, maka Allah tidak akan berkenan mendatangkan pertolongannya. Poin yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Nyahkan berhala. Hati-hati dengan adanya berhala pada keyakinan kita. Jangan sampai Anda percaya kalau nggak ada uang nggak bisa umroh. Bayar hutang butuh uang. Mau kerja butuh orang dalam dan lain-lain. Termasuk ikhtiar kita juga bisa jadi berhala. Kita percaya bahwa semua yang kita miliki sekarang adalah hasil kerja keras kita. Ikhtiar iman maksimal. Ikhtiarnya tetap maksimal, namun hatinya tidak ke sana, melainkan ke Allah. Tawakal seperti tawakalnya seekor burung dalam mencari makan. Just focus on Allah. Everything comes from Allah. Semua berasal dari Allah.
baik ketetapan baik maupun buruk. Ketika Allah mengizinkan sesuatu hadir dalam hidup Anda, itu demi kebaikan Anda. Everything belongs to Allah. Semua yang kita lihat adalah milik Allah. Everything dedicated to Allah. Segala apapun yang kita lakukan, pastikan dilakukan sadar untuk Allah. Everything controlled by Allah. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, capaian yang seakan mustahil untuk dicapai, kita tetap tenang dan muncul optimisme tinggi karena masih dalam kontrol genggaman Allah. Jadi semua permasalahan ada dalam genggaman Allah. Jadi kita harus tetap optimis dan tidak usah khawatir dengan semua permasalahan yang terjadi. Everything shall be returned to Allah. Paham bahwa sejatinya semua akan kembali kepada Allah. Maka tidak ada lagi waktu yang sia-sia. Tidak mengambil hak orang lain, tidak semena-mena kepada binatang. Konsep mengajak dan menitipkan. Minta ditemani Allah dalam setiap ikhtiar yang dilakukan. Sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, minta izin dulu sama Allah. Ajak Allah kemana-mana. Ngobrol terus sama Allah. Ketika mau belajar, berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman. Ketika mau tes CPNS, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan supaya digerakkan tangan kita untuk memilih jawaban yang benar. Sertakan selalu Allah dalam setiap gerak langkah kita, agar kita semakin dekat dengannya. Jika kita sudah dekat dengan Allah, maka nanti kita akan dibisiki oleh Allah solusi dari permasalahan kita. Setelah meminta izin dan minta ditemani Allah, adalah menitipkan segala hal baik yang kita takutkan, khawatirkan, maupun hasil yang ingin dicapai kepada Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika kita menitipkan diri kepada Allah, Allah yang akan menjaganya. Ketika kita menitipkan masalah kita ke Allah, Allah yang akan menyelesaikannya. Ketika menitipkan semua kekhawatiran kita, maka Allah akan menjaganya, sehingga kita memiliki banyak waktu untuk bermesraan dengannya. Ikhtiar iman maksimal. Jadi Anda harus maksimal dalam berusaha berikhtiar, tapi hati Anda harus tetap tawakal kepada Allah. Jangan menuhankan ikhtiar. Ada yang berkata, saya sukses karena usaha saya. Padahal pada hakikatnya Allah lah yang mengizinkannya untuk sukses. Anda perbanyak latihan soal tes CPNS, ngumpulin file report, tapi Anda harus percaya dan bertawakal kepada Allah. Tangan dan otak boleh bekerja keras, tapi hati harus tetap berharap kepada Allah. Pola yang ketiga adalah husnuzon, positive feeling. Berbaik sangka kepada Allah dengan positive feeling, bukan positive thinking. Perbedaannya adalah pada cara menyikapi masalah. Positive thinking, ia akan mendamaikan pikirannya, sedangkan hatinya takut dan menjadi gelisah karena ada pertempuran dalam dirinya. Sementara positive feeling, ia tidak perlu menekan pikiran negatif karena hatinya sudah tenang, sering bertafakur dan mengenal Allah melalui iqra, membaca Al-Quran dan hadis, dan alam semesta. Dipaksa Allah dengan ditimpakan masalah, akhirnya mencapai derajat kedamaian, yaitu hati total bergantung kepada Allah. Sering bergaul dengan orang-orang yang mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Ketika Anda gagal jadi PNS, Anda harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Berarti keinginan Anda tidak sejalan dengan keinginan Allah. Dan keinginan Allah tentunya adalah yang terbaik bagi Anda. Hal ini juga untuk mencegah supaya diri Anda tidak down dan jatuh. Tetap berusaha selama masih ada kesempatan. Kejar cita-cita Anda dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti menyiapkan yang terbaik bagi Anda. Pola yang keempat adalah total bersyukur. Tidak ada paksaan bersyukur. Akar dari kebersyukuran adalah perasaan tidak memiliki. Semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya adalah milik Allah. Untuk menempuh state syukur, caranya adalah berdoa meminta kepada Allah untuk dibantu menjadi ahli syukur. Me time dengan Allah untuk memahami dan mengakui bahwa semua miliknya. Dan semua yang ada hanyalah titipan. Waspada terhadap nikmat. Refleksi syukur, berfokus pada yang telah dimiliki, bukan yang belum dimiliki.
Kemudian pujian, hati-hati ketika dipuji. Sesungguhnya orang yang memujimu berlebihan sedang menggorok leher Anda di depan halayak ramai. Karena penilaian orang lain akan membuat menjadi orang yang penuh kepalsuan belaka. Pola yang kelima adalah buka semua pintu rezekinya. Beli dengan amal. Doa, jalankan riyadhah selama 40 hari. Buktikan kesungguhan Anda benar-benar berharap kepada Allah. Orang tua meminta maaf dan minta doa kepada keduanya sebelum Anda melakukan apapun. Salat, perbaiki mulai dari salat Anda. Sedekah, tabungan semesta. Penghamba pertolongan Allah adalah terlalu terjebak pada ikhtiar sendiri dan logika akal gak mungkin. Ganjalan tisu harta dan silaturahim. Terjebak di hasil. Hukum keseimbangan batas getar bawah. Segala sesuatu yang kurang, Allah sudah buatkan mekanisme untuk menyeimbangkannya. Misal ingin memiliki anak, kita menggendong anak orang lain. Menggetarkan batas getar bawah. Batas getar atas sedekah yang bikin ngeri, menggetarkan hati. Perbesar wadah-wadah mental, kesiapan kita jika diberi banyak oleh Allah. Apakah hati dan mentalnya siap? Apakah malah jadi sombong? Wadah infrastruktur, kesiapan aspek pendukung untuk membuat kita menjadi besar. Jika Anda ingin jadi PNS, carilah perhatian kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan ibadah yang berat, seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Sholat tahajud, sedekah yang banyak, silaturahmi dan minta doa kepada orang-orang soleh. Dengan begitu nantinya Allah berkenan mengabulkan permintaan Anda. Seringkali manusia lupa akan kun fayakunnya Allah. Jadi maka jadilah. Jika Allah telah berkehendak, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan semesta alam yang maha suci dan mensucikan. Semoga Anda mendapatkan kemudahan, ketentraman, kebahagiaan hidup dan juga miracle. Sesuatu hal yang tak mungkin terjadi dalam kacamata manusia. Semoga kalian lulus dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.